Halo semuanya, selamat sore, Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Evelyn dengan NPM 2441043. Saya dari Program Studi Manajemen Universitas Internasional Batam. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai Katina. Perayaan Katina yaitu berdana kepada Sangha. Pada tanggal 10 November 2024 kemarin kita sudah melakukan berdana kepada Sangha di Sport Hall UIP. Jadi teman-teman harus tahu nih, apa sih itu makna daripada perayaan Katina dan makna dari berdana dan apa sih manfaatnya dan bagaimana sih tata cara untuk berdana kepada Sangha akan saya jelaskan di video ini. Jadi sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, kita harus tahu nih, apa sih itu Katina? Jadi Katina itu adalah masa-masa setelah masa fasa. Jadi biasanya itu terjadi di bulan Oktober hingga November. Nah, Katina ini dianggap sebagai kesempatan yang sangat baik nih bagi umat Buddha. Mengapa demikian? Karena kita bisa berdana kepada Sangha dan di bulan Katina ini berdana kepada Sangha itu biasanya selalu dilakukan tiap tahunnya. Nah, ketika kita berdana sebagai umat Buddha, kita berdana berarti kita menunjukkan rasa hormat kepada para Sangha, kepada para biku, dan kita juga dukung para biku untuk melakukan spiritualnya. Nah, ini juga sebetulnya merupakan momen yang sangat tepat untuk berbuat kebajikan. Dan kita harus ingat bahwasanya berdana itu harus dengan hati yang tulus tanpa pamrih. Jadi itu dia untuk perayaan Katina. Kemudian kita masuk kepada manfaat dari perayaan Katina. Tentu manfaat saya bagi menjadi dua. Yang pertama manfaat kepada para biku, yang kedua manfaat kepada umat Buddha. Jadi untuk para biku atau sangha, manfaatnya tentu saja dapat memberikan kesempatan para biku untuk menerima dukungan dari umat-umat agama Buddha. Jadi dukungan tersebut bisa berupa makanan, obat-obatan, jubah, atau bahkan tempat tinggal. Kemudian bisa juga berupa uang, dan uang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan biku atau bahkan kebutuhan vihara. Nah, kemudian bagi umat agama Buddha itu tentu saja dapat memperbaiki karma dengan cara memberikan kepada para biku, mendukung mereka untuk melakukan spiritual, itu dapat menjadi karma baik bagi umat Buddha. Dan dana yang diberikan kepada Sangha juga dipercaya dapat membawa pahala yang besar dan mendatangkan kebahagiaan serta kedamaian dalam batin. Itulah mengapa kita harus berdana secara tulus dan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ada pula bagaimana sih cara untuk berdana? Yang pertama tentu saja kita harus mempersiapkan niat dan juga pikiran. Jadi yang pertama niat. Kita harus tulus melakukan berdana kepada Sangha itu tanpa pamrih, tanpa merasa keberatan. Dan kita berdana seperti yang sudah saya sebutkan di awal, berdanalah sesuai dengan kemampuan. Jadi ketika kita berdana, memaksa untuk berdana yang tidak sesuai dengan kemampuan, hal itu akan memberatkan hati kita, bukan? Dan itu dapat merendahkan atau menghilangkan niat tulus untuk berdana. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan dong dana atau sumbangannya. Seperti yang sudah saya bilang di awal, dana bisa berupa uang ataupun materi. Kalau material itu lebih kepada makanan, jubah, obat-obatan, dan juga tempat tinggal. Kalau misalnya uang, ya bentukannya uang gitu. Kemudian ada pemberian dana secara langsung. Nah, ketika pemberian melakukan pendanaan atau berdana kepada Sangha, tentu saja kita harus dengan sikap yang hormat. Memberilah kepada biku, para biku dengan dua tangan, jangan satu tangan. Lebih baik lakukan dengan dua tangan. Contohnya seperti ini. Oke, kemudian kita juga harus dengan hati yang ikhlas. Karena ketika kita berdana dengan hati yang tidak ikhlas, itu rasanya agak berat dan tidak mendapatkan kedamaian dalam batin kita. Kemudian ketika kita selesai berdana, diharapkan untuk mengucapkan doa atau niat baik. Seperti pada contoh yang saya tuliskan, semoga dana yang saya berikan ini membawa manfaat bagi semua makhluk dan membantu saya untuk mencapai pencerahan. Seperti itu juga boleh. Kemudian yang kelima, which is yang terakhir, itu kita mengakhiri dana dengan rasa sukacita. Saya selalu menyebutkan kepada teman-teman atau mengajak teman-teman untuk berdana dengan rasa sukacita, dengan hati yang tulus, niat yang tulus. Mengapa demikian? Karena hal tersebut sangat penting. Salah satu berbuat baik yang dapat memperkuat kebajikan kita dan mendukung perjalanan spiritual kita itu adalah berdana kepada Sangha. Kemudian karena saya mengatakan bahwa berdana harus dengan rasa sukacita, itu agar kita penuh dengan rasa syukur ketika berdana, bukan rasa penyesalan atau kecemasan atau seperti yang, aduh, saya sehabis ini makan apa ya, seperti itu. Jadi berdanalah sesuai kemampuan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang tulus. Nah, untuk pemberian dana ini
Ini bagi umat Buddha dapat mengembangkan rasa syukur ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian dapat memurahkan hati kita dan mengurangi keterikatan pada hal-hal duniawi ya. Karena sejatinya manusia bisa dipanggil sewaktu sudah ajalnya. Jadi kita tidak perlu menyimpan hal-hal yang bersifat material. Jadi alangkah baiknya ketika kita punya rezeki ataupun uang yang lebih, kita danakan kepada sangha atau danakan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Kemudian yang paling penting dalam agama Buddha dan saya bantu tekankan kepada teman-teman sekalian, lakukanlah dengan niat yang tulus, rasa hormat tanpa mengharapkan balasan. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi segitu dulu untuk makna dari perayaan Katina, manfaatnya, kemudian bagaimana sih tata cara untuk melakukan dana kepada sangha. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya sudah ingin meluangkan waktu untuk melihat video yang saya buat ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.